Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Bayangin, ada sebuah kota kuno yang digambarkan sangat maju, penuh kekayaan, dan dihuni oleh peradaban yang luar biasa. Tapi, katanya kota ini lenyap dalam satu malam. Namanya Atlantis. Pertanyaannya sekarang, Atlantis ini beneran ada atau cuman dongeng yang kelewat viral? Atlantis pertama kali disebut oleh Plato, seorang filsuf Yunani, dalam dua karya tulisnya, yaitu Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam tulisan itu, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang terletak di luar pilar Hercules, yang sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Kota ini disebut lebih besar dari Libya dan Asia kalau digabung, dan memiliki peradaban maju yang sangat makmur. Menurut Plato, bangsa Atlantis jadi sombong dan serakah, lalu dikalahkan oleh bangsa Athena, dan akhirnya ditenggelamkan oleh dewa-dewa dalam satu hari dan satu malam karena kesombongannya. Tapi satu hal penting, Plato bilang ini adalah cerita yang diwariskan dari kakeknya, Solon, yang katanya dengar dari Imam Mesir. Jadi bukan saksi mata, tapi kayak cerita dari cerita itu ya. Meski kedengarannya kayak dongeng, banyak peneliti dan ilmuwan mencoba melacak kebenaran Atlantis dan muncullah beragam teori. Yang pertama, Atlantis sama dengan Santorini, Thera, Yunani. Banyak ilmuwan percaya bahwa legenda Atlantis mungkin berasal dari bencana letusan gunung berapi Thera yang menghancurkan peradaban Minoa di Kreta sekitar 1600 sebelum Masehi. Santorini dulunya memang kota yang makmur. Letusannya sangat dahsyat, menciptakan tsunami besar dan membuat kota itu tenggelam sebagian. Cocok banget sama deskripsi Plato soal kehancuran tiba-tiba. Dan yang kedua, Atlantis sama dengan benua yang hilang. Beberapa teori bilang Atlantis mungkin adalah bagian dari benua purba yang tenggelam, seperti Sundaland di Asia Tenggara atau Doggerland di Eropa. Bahkan ada yang percaya Atlantis itu berada di Antartika, karena ada bekas pola sungai di bawah es yang menyerupai jalur kota. Lalu yang ketiga, Atlantis sama dengan Samudra Atlantik. Karena Plato bilang, di luar pilar Hercules, beberapa peneliti percaya Atlantis berada di tengah Samudra Atlantik. Ada yang menunjuk area Azores, ada juga yang menyebut Karibin. Bahkan ada yang percaya Atlantis itu di wilayah Bahama. Tapi tentu aja, nggak semua orang percaya bahwa Atlantis itu nyata. Banyak akademisi bilang Plato cuma pakai Atlantis sebagai alegori atau metafora. Cerita Atlantis katanya bukan sejarah, tapi simbol dari peringatan tentang keserakahan, keangkuhan, dan akibat dari melawan kehendak alam atau dewa. Dalam hal ini, Atlantis adalah peringatan dari Plato untuk masyarakat Athena yang waktu itu sedang berkembang pesat, agar nggak sombong dan rakus. Plato sendiri memang suka menyampaikan ide lewat mitos atau cerita fiksi filosofis, jadi wajar kalau banyak yang skeptis. Meski banyak teori dan keraguan, satu hal menarik. Kenapa manusia masih terobsesi nyari Atlantis? Jawabannya mungkin ada di psikologi manusia. Atlantis adalah lambang dari kejayaan yang hilang, peradaban masa lalu yang lebih maju, harapan bahwa ada masa lalu yang lebih hebat dari masa kini. Dan jujur aja, siapa sih yang gak tergoda sama ide kota kuno penuh emas, teknologi canggih, dan misteri? Faktanya, sepanjang sejarah, Atlantis menginspirasi film, game, buku, sampai teori konspirasi. Bahkan ada ekspedisi-ekspedisi serius yang dibiayai jutaan dolar cuman buat nyari Atlantis. Sampai sekarang, no solid proof. Kota Atlantis bisa jadi cuman kota dongeng. Tapi kadang, dongeng pun punya nilai yang lebih dalam dari sekedar kisah. Atlantis bukan sekedar kota yang tenggelam. Ia adalah cermin dari harapan manusia akan kejayaan, sekaligus pengingat bahwa kesombongan bisa menenggelamkan segalanya. Mungkin kita tak akan pernah menemukan Atlantis di dasar laut, tapi kita bisa menemukan dalam kisah, pelajaran, dan mimpi. Kalau lu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke temen lo yang doyan misteri dan fakta unik. Subscribe juga supaya nggak ketinggalan video baru dari GGPEX. Gue GG pamit dulu karena dibalik hal yang kelihatan biasa selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya cuman di GGPEX. Dan buat lo yang pengen dukung channel ini biar makin berkembang, lo bisa donasi via Saweria. Linknya udah gue taruh di deskripsi dan di bio. Terima kasih nakama, bye bye.